kepada sunnah. Kami sudah menyampaikan ibu-ibu, kalau sunnah dalam fikih beda sunnah dalam Islam. Apa tuh? Sunnah dalam Islam sinonim dengan Al-Quran, hadis. Sinonimnya hadis. Itu sunnah dalam Islam. Jadi kitabullah wa sunnati. Jadi kalau menurut Islam ya, yang dimaksud dengan sunnah, ini sunnah versi Islam. Ini sunnah ya, sunnah versi Islam artinya apa? Hadis. Ada hadis Nabi. Tapi kalau sunnah versi fikih, ya, hadis Nabi ini macam-macam, Bu. Ada hadis Nabi yang bicara tentang perkataan beliau, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau aqwal. Yang kedua, amalan-amalan beliau, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, af'al, atau sifat-sifat Nabi, atau apa lagi, sejarah dakwah beliau, sejarah hidup, sejarah dakwah beliau, sirah nabawiyah. Ini sunnah, ini versi Islam. Yang dimaksud dengan sunnah itu ini dia. Maka sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik sifatnya, ataupun sejarah hidup dan sejarah dakwahnya, itu sunnah. Oke, jadi sunnah versi Islam ini dia. Segala apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Tapi sunnah versi fikih, sunnah versi fikih apa, Bu? Seluruh amalan-amalan yang sifatnya tatawwu', ya, seluruh amalan-amalan. Jadi an-nawafil, ibadah-ibadah sunat, ibadah sunat, ya, an-nawafil, ibadah-ibadah sunat atau amalan-amalan sunat. Ini secara fikih, amalan-amalan sunat atau ibadah-ibadah sunat. Oke, Bu. Ini kalau ditanyakan sunnah secara fikih apa? Amalan sunat yang enggak wajib. Tahajud, duha, baca Quran, zikir pagi petang, puasa Senin Kamis, ya, dan seterusnya. Itu amalan sunat. Ibu udah bisa membedakan sekarang, Bu? Agar Ibu ngerti. Kadang-kadang ada bahasanya sunnah, tetapi ternyata amalan-amalan sunat. Gimana nih, bingung kami. Itu versi fikih. Oh, yang sunnah itu maksud adalah semua yang terkait dengan Nabi Muhammad. Itu sunnah. Iya, berarti itu versi Islam, versi dinul Islam. Oke, Bu ya. Sekarang kita yang mana nih? Berpegang kepada sunnah. Kalau begitu yang mana nih? Versi Islam atau versi fikih? Versi Islam. Karena kalau ini dibahas berarti termasuk diantaranya fikih, ya, including, ya, termasuk di dalamnya fikih. Toh fikih kan dari Rasulullah juga tuh kan. Amalan sunnat, mau apa-apa saja itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik. Sudah? Mari, Bu, kita baca terjemahannya. Qad taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Sebelum kita baca terjemahannya, perlu Ibu ketahui sunnah itu terbagi dua. Nah, ini yang pertama, ya, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Ini yang pertama. Sunnah yang kedua yaitu sunnah siapa lagi? Ya, sunnahnya para sahabat. Sunnah para sahabat. Ada nggak hadisnya tentang sunnah para sahabat nih, Bu? Ada? Yang bisa jawab dikasih air aqua asri. Ada yang bisa jawab? Ada nggak? Ada. Alaikum bisunnati wa sunnati ashabi ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya kan itu hadisnya kan? Ini hadisnya. Alaikum, wajib atas kamu berpegang erat. Alaikum bisunnati, bisunnati, ya, wa sunnati, wa sunnati ashabi. Ini dia, ashabi ar-rasyidin, ar-rasyidin al-mahdiyina, al-mahdiyina min ba'di. Itu dia. Alaikum bisunnati. Satu, kamu wajib berpegang erat dengan sunnahku. Wa, dan sunnati, sunnah ashabi, para sahabat-sahabatku, ar-rasyidin, yaitu orang-orang yang Allah beri petunjuk, al-mahdiyyin, dan mereka orang-orang yang mengambil petunjuk min ba'di, dari setelah aku. Berarti 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Nah, ini ya, ashabi rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, itu adalah 4 khulafaur rasyidin. Ini ya. Baik, yang kedua. Baik. Nah, berpegang erat dengan sunnah, berarti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat gitu. Nggak boleh ibu buang sunnah sahabat. Nabi kan nggak buat, Nabi kan nggak buat. Jadi kalau Nabi nggak buat, kita nggak buat ya. Padahal sahabat buat. Contoh, Bu, kalau ibu menolak sunnahnya para sahabat, maaf ya Bu ya, ibu harus menolak Quran. Kenapa? Emangnya ada Al-Quran zaman Nabi dalam bentuk kayak gini? Enggak, ini baru ada di zaman para sahabat. Emangnya Al-Quran di zaman Nabi sudah ada titik baris? Enggak ada. Adanya di zaman para sahabat. Kalau seandainya ibu menolak sunnah para sahabat, maka ibu harus menolak Quran. Dan sangat banyak dalam Islam ini yang harus ibu tolak. Termasuk besok tarawehan, ibu nggak usah ikut taraweh. Karena tarawehan adanya di zaman sahabat. Gitu contohnya ya. Jadi sangat banyak ya ibu-ibu ya, yang tidak ada di zaman Nabi tapi ada di zaman sahabat, itu sunnah kata Rasul. Alaikum, wajib atas kamu, bisunnati, berpegang erat dengan sunnahku. Wa, dan sunnati ashabi, sunnahnya sahabat-sahabatku, ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yaitu sahabat-sahabat yang cerdas, yang mendapatkan petunjuk sepeninggal aku. Dan hal ini didukung pula oleh Allah di Al-Quran surat 9 ayat 100. Ini dukungannya dalam Quran. Maka jangan coba-coba untuk menolak sahabat. Jangan coba-coba, karena menolak sahabat berarti menolak agama. Ini yang dilakukan oleh Syiah. Ini yang dilakukan oleh Syiah, nolak sahabat. Yang diterima cuma Ali bin Abi Thalib dan beberapa gelintir, hanya 4 orang yang mereka terima. Selainnya mereka kafirkan, tolak. Na'udzubillah. Taib. Sekarang kita berpegang kepada sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah sunnah menurut versi Islam, ya, yaitu sunnahnya Rasul, sunnahnya para sahabat. Paci arek itu 2 sunnah kok. Sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Berpegang eratlah. Kenapa? Karena ternyata di dalam surah An-Naml ayat 158 Allah jamin orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah, dijamin oleh Allah, saya selamatkan mereka saat hari-hari huru-hara menimpa dan menghantam mereka. Selamat kita, Bu, kalau kita berpegang erat dengan sunnah, berpegang erat dengan sunnah, sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat.
Okey. Baik, Bapak Ibu. Kalau begitu tak boleh kita berpegang erat hanya dengan Quran saja. Tidak bisa. Harus juga berpegang erat dengan sunnah. Sebab kalau Al-Quran saja, Bu, enggak cukup. Loh Buya, Buya bisa kafir loh Buya, bisa murtad Buya. Berani Buya bilang berpegang dengan Al-Quran saja nggak cukup. Ya enggak, karena penjelasan Al-Quran ada dalam Kadang-kadang Nabi menjelaskan dengan amalannya, kadang-kadang Nabi menjelaskan langsung dibentuknya dalam sifatnya, kadang-kadang Nabi menjelaskan ayat tertentu dengan perkataannya. Nah kalau kita menolak sunnah, berarti kita ingin mencoba mendapatkan penjelasan sendiri dengan versi kita sendiri, sesat. Maka tidak boleh. Kelompok ingkarus sunnah murtad, kelompok yang menolak sunnah Nabi murtad. Na'udzubillah. Seperti pernyataan seorang raja, seorang putra mahkota yang hari ini sedang berkuasa di tanah yang di situ ada Mekah, Madinah. Saya menolak semua hadis-hadis Nabi, ya. Hadis yang sahih saya tolak semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semoga Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan beliau kembali mencabut kata-katanya dan meralat keyakinannya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Lanjut. Tolong Bu, bisa dibaca terjemahannya Bu. Qad taraktum alal bayda, qad taraktukum. Artinya, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku, melainkan ia akan binasa. Dan siapa yang hidup sepeninggalku, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. nah, Nabi mengatakan di hari-hari sangat banyak perselisihan, sangat banyak keributan, sangat banyak pertengkaran, ya, di hari-hari itu kata Rasulullah, kalian harus berpegang erat dengan sunnahku. Inilah hari-harinya tuh. Ini masa-masanya. Masa-masa di mana umat di mana-mana ribut, umat di mana-mana bertengkar, bergaduh, sulit mendapatkan adanya kekompakan, kesatuan dan sebagainya. Yang ada adalah bacakak tadi, ribut terus dan sebagainya. Pada saat itu kata Nabi, kalian semua jangan berpegang erat dengan nama kelompok. Apapun nama kelompoknya, bukan ke situ pegang eratnya. Pegang eratnya adalah kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Oke, lanjut Bu. Yang mendapat petunjuk, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Umpamanya tangan awak lah dikabek, kaki lah dipasuang, tangan lah dikabek. Enggak tahu dengan apa kita akan berpegang. Ya sudah, bisa dengan gigi, ibaratnya begitu. Saking sulitnya kita untuk bisa berekspresi, menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim, sulit sekali. Sekarang dengan apa yang bisa kita pegang agama ini? Bisa dengan gigi. Maksudnya kalau dengan gigi kan nggak bisa ngomong kita lagi itu, tapi tetap berpegang erat. Ya, kalau lah gigi mereka, kan begitu lagi, nggak bisa ngomong lagi. Saking begitunya kita dibungkam, tapi tetap pegang erat, jangan sampai lapeh, jangan sampai lepas kita dari agama ini, gitu ya. Pegang erat, walaupun hanya terakhir andalan kita, tanganlah kabek, kaki lah dipasuang, sementara badan awak lah dililit pula di tali lah, belokin kemari lah, nak tu tampil lah, tapi masih bisa enggak? Walaupun mulut sudah apa? Terpaksa ya, harus nggak bisa ngomong lagi, tetap gigit. Paling-paling ciek jalan mereka aja. Nyotabeh gua putih, baru lapeh hangok syahid waktu ketika itu. Saking begitunya kita berpegang erat dengan sunnah. Berpegang erat dengan sunnah di akhir zaman ini. Oke. Habis Bu terjemahannya? Sudah ya? Baik. Nah, ini ayat surah At-Taubah ayat 100 yang di bawah. Ini menunjukkan betapa urgennya kita berpegang erat dengan sunnah para sahabat ya. Oke. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau berpegang erat dengan sunnah Nabi atau sunnah para sahabat setelahnya? Lihat ayat berikutnya di halaman sebelah Bu. Halaman 100. Halaman 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Artinya Bu, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Sini artinya bukan menentang seharusnya. Yushaqiq ini. Harusnya siapa yang memisahkan diri dari mengikuti sunnah Rasul. Harusnya itu artinya. Wa man yushaqiqir Rasul. Ya. Siapa yang membelah, yang memecah, yang memisahkan dirinya dari berpegang Arab kepada Rasulullah SAW. Ya terus. Dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Iya. Niscaya akan sepakat seluruh ulama ahli tafsir mengatakan wayat tabi' ghaira sabilil mu'minin, yang dimaksud dengan mukminin situlah para sahabat. Ya, yang dimaksud dengan mukminin sini adalah para, dan mereka sunnah Rasul hanya campaan. Lalu dipisahkan, sudah dipisahkan dirinya dari sunnah Rasulullah. Sekarang apapun dari sunnah para sahabat pun dia buat hal yang menyimpang. Tidak mau mengikuti sunnah para sahabat. Apa kata Allah berikutnya? Lanjut Bu. Niscaya akan kami biarkan mereka dalam kesesatannya, dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Islam juga KTP-nya masih Muslim, tetapi kami biarkan mereka merasa dirinya Muslim, padahal tempatnya nanti neraka jahanam. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Sayakunu ba'di, akan datang sepeninggalku nanti adalah umara, para pemimpin-pemimpin, yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka mengambil petunjuk dalam memimpin tidak lagi dengan petunjukku, dan mereka tidak mengambil sunnahku dalam memimpin. Ketika Nabi mengatakan itu, Rasul melanjutkan perkataannya, dan ini pedih Bu, perkataan Rasulullah berikut ini. Walladzina yaqumuna indahum, dan orang-orang yang mau tegak bersama mereka. Tegak bersama mereka itu apa? Bekerja dengannya, menjadi pengikutnya, menjadi pembelanya, itu tegak bersamanya. Di hadis yang lain, wa indahum rijalun, di sisi mereka ada orang-orang yang bekerja dengan mereka, ajsamuhum ajsamul ins, fisik mereka fisik manusia, ya, wa qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan. Fisik manusia, hatinya hati setan. Terasa enggak zaman itu kini? Iya. Di hadis yang lain, ini uniknya hadisnya di hadis sahih semua ini. Apa kata Rasulullah SAW? Innahum yakdzibun wa yadhlimun. Para pemimpin-pemimpin itu mereka hobinya bohong dan mereka hobinya zalim pada rakyatnya. Iya, saya sekarang nggak mau menyebut ya di negeri mana, negara mana, tapi hampir merata-rata di seluruh dunia, apalagi di negara Konoha, ya kan? Nah ibu, innahum yakdzibun wa yazlimun. Tipe pemimpin-pemimpin dan para penguasa ini suka bohong dan zalim kepada rakyatnya. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum fi zulmihim, maka barang siapa yang terus-menerus membenarkan kebohongan para pemimpin, ada di pihak, lalu di podcast, diundang di TV, di koran-koran, di mana dia tampil sebagai pembela. Lah jale-jale penduto gadang pajaro. Ya, sudah jelas-jelas pembohong besar. Tapi tetap saja dia stand bersama dia. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum fi zulmihim. Bahkan ada yang mau menjadi penolong-penolong mereka. Sudah jelas pemimpin ini zalim, jahat kepada rakyatnya, masih saja mau kerja dengannya, masih saja jadi penolong-penolongnya, menjadi orang-orang di sekitarnya. Apa kata Rasulullah? Fahuwa laysa minni walastu minhu. Apa artinya itu? Fahuwa laysa minni, dia bukan umat saya, walastu minhu,
Ya, aku bukan nabi untuknya. Walaupun dia haji tiap tahun dan seterusnya. Dia bukan umat saya bukan nabi untuknya. Terus wala ya'ti ilayyal haud yaumal qiyamah. Pada hari kiamat dia tidak berhak menikmati telaga haudku, ya, telagaku nanti, tidak berhak. Setiap kali mereka berusaha mendekat, dibanjun, ditarik, ya, dengan paksa oleh para malaikat dan dibuang. Lalu Nabi berkata, ini kan umatku, ini kan orang-orang yang dari kalangan umatku, ini kan sahabatku, ini kan saudaraku. Bukan, kau tak tahu sepeninggal engkau apa yang mereka buat. Mereka sepeninggal Nabi tidak memimpin seperti Nabi memimpin, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Akhirnya Nabi tidak mengakui mereka sebagai umatnya. Tidak diakui. Kalau begitu Allah mengakui enggak? Dia pun terserah. Kalau tidak diakui Nabi Muhammad, yang penting Allah mengakui. Masa iya kayak gitu? Yang penting Allah mengakui. Bagi saya kalau Nabi enggak mengakui terserah. Yang penting bagi saya Allah. Tokok kepala wajah aja. Ini terlalu akut bakadanya nama itu. Terlalu akut bakadanya, ya. Sudah bakada nanah leh. Di tokok nanah itu. Rasul yang dia berkelebihan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini dia. Jadi sunnah Nabi pilihan yang tidak bisa dielakkan, khususnya akhir zaman. Alaikum bisunnati. Oke Bu, kalau awak sebagai rakyat minimal kita berpegang erat dengan sunnah Nabi, walaupun hanya dengan gigi geraham. Kan Ibu udah nggak bisa ngomong nih. Ibu nggak bisa ngomong. Kita sebagai kaum muslimin nggak bisa berbuat banyak. Tangan sudah dilumpuhkan, kaki sudah dipasung, ya. Mau ngomong pun tidak bisa karena pilihannya satu-satunya cara berpegang adalah gigit. Itu pilihan terakhir. Sampai bila? Sampai kalau harus diputus ini. Angok lepeh dari badan atau kepala lepas dari badan. Ya sudah, antara itu aja pilihannya. Mudah-mudahan ini bukan teori Bu. Berpegang eratlah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.